Yang lain sudah bisa dengar? Ya, mungkin belum di join audionya. Nah, di sini itu prosedur biasanya terdiri dari flowchart atau bagan alurnya, kemudian ada formulir dan uraian tugas. Contohnya bisa dilihat di gambar 1.3. Kemudian ada jenis rencana yang ketujuh, yaitu anggaran. Di sini anggaran itu adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran itu merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi di sini anggaran itu bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran. Ada berapa faktor? Ada berapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun anggaran? Tujuh. Ya, yang pertama itu adalah 6, Mbak. Bukan 7, dari A sampai F. 6 ya. Yang pertama itu pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan, data waktu yang lalu, kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi, pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerak pesaing. Kemudian ada kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah serta penelitian untuk mengembangkan perusahaan. Sedangkan dalam penyusunan anggaran itu juga perlu diperhatikan perilaku para pelaksana anggaran. Ya. Jadi, anggaran itu harus dibuat serealitas mungkin, secermat mungkin, sehingga tidak terlalu rendah dan terlalu tinggi. Kemudian untuk memotivasi manajer pelaksana juga diperlukan partisipasi dari manajemen puncak atau direksi. Kemudian anggaran yang dibuat itu harus mencerminkan keadilan, sehingga pelaksana tidak merasa tertekan tetapi tetap termotivasi. Kalau gini masih belum dengar, Mbak Lu Mulyasi ini kalau manggil apa? Mbak Asih atau Mbak Lu atau Mbak Mulia? Oh, Mbak Kano. Oh, itu Mas toh. Saya pikir Mbak. Yang cowok berarti ada 2, Mas Priyanto sama Mas Gano. Tuh. Oh, bener Mas apa Mbak? Tadi ngomongnya Mas Gano, Mbak Dwi. Ayo. Oh, ya maaf Mbak. Itu Mbak Dwi itu yang bilang Mas. Oke, lanjut ya. Kemudian yang D itu untuk membuat laporan realisasi anggaran diperlukan laporan yang akurat, tepat waktu, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan dapat segera diantisipasi. Biasanya dipanggil Dwi. Kalau Yuli itu teman sekamar dulu. Oke,
Jenis rencana yang ke-8 ada jadwal atau schedule. Merupakan data rincian waktu kegiatan yang direncanakan. Contohnya ya, misalnya untuk kegiatan pemotongan dengan jumlah pekerja 7, kapasitas bulanan 400 ton. Untuk Maret minggu kedua dan ketiga dia 70. Kemudian untuk minggu kedua 60 dan 80. Untuk contoh schedule-nya bisa dilihat di gambar 1.4. Oke, kemudian yang terakhir ada rencana lainnya. Contohnya apa kalau untuk rencana lainnya? Di sini contohnya untuk produksi sinetron, film, drama. Ada yang dinamakan skenario, di mana skenario itu adalah rencana lakon dalam film, drama, dan sejenisnya. Sedang untuk usaha jam konstruksi ada yang dinamakan gambar rencana letak dan gambar rencana bangunan. Oke, lanjut ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Nanti kalau belum jelas bisa dibaca lagi sendiri. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kok ada yang oh ya, tanya apa Mbak Sulastri? Nanti kalau misalnya sudah selesai pelajaran terus ada yang nanya, silakan ditanyakan di message ya, di Facebook. Nanti insya Allah saya jawab. Manfaatnya apa dari anggaran? Tadi apa tadi? Anggaran itu bisa apa aja? Kan anggaran itu adalah alat manajemen dalam mencapai tujuan. Sekarang yang jadi tujuannya manajemen apa? Misalnya mendapatkan laba yang banyak. Nah, untuk mendapatkan laba yang banyak itu kan ada tahapannya. Ya, misalnya kira-kira nanti itu kira-kira berapa produk yang harus kita jual untuk mendapatkan laba yang kita inginkan. Nah, setelah kita mendapatkan kira-kira jumlahnya berapa, kan kita perlu dihitung lagi. Apa ini? Itu jawabannya gitu tambah. Nanti manfaat anggaran itu berikutnya ya. Nanti Mbak Sulastri di tes formatif pertama ya, untuk manfaat anggaran itu nanti ada ya di